Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala fihima ayatin lidhil basirah wal fahm wa sakhkhara lana fil ardi jami'an rahmatan bi'ibadihi wa amarna bil islahi wa la yuhibbul fasad. Nahmaduhu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang menciptakan bumi dan seluruh isinya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang bukan hanya membawa risalah langit tapi juga teladan mulia dalam berinteraksi dengan alam. Ayo ikhwah para pendengar yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya menyampaikan sebuah tema, yaitu tentang Islam dan lingkungan, sebagaimana kewajiban muslim dalam menjaga bumi. Tema ini tentunya sangatlah penting, bukan hanya dari sisi keagamaan saja, tetapi juga dari sisi kemanusiaan dan kelangsungan hidup kita sebagai manusia. Karena persoalan lingkungan hari ini bukan lagi masalah satu bangsa, melainkan masalah global. Yang dengan pertimbangan bahwasanya Islam dan konsep kehidupan alam, tentunya Islam memandang alam semesta ini sebagai ayat-ayat kauniyah atau tanda-tanda kekuasaan Allah. Langit, bumi, air, udara, gunung, pohon, bahkan serangga, semuanya adalah ciptaan Allah yang punya fungsi dan peran di dalam ekosistem. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab." Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Surah Ali Imran ayat 190. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa memperhatikan lingkungan bukan hanya urusan duniawi semata, tetapi juga bentuk perenungan spiritual terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang selanjutnya, manusia sebagai khalifah di muka bumi. Di dalam Islam, manusia diberikan gelar khalifah, yaitu pemimpin atau pengelola bumi. Allah berfirman, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi ini. Sebagai khalifah, kita diberikan tanggung jawab untuk memelihara bumi, bukan mengeksploitasinya. Tugas ini adalah amanah dan akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagaimana prinsip-prinsip Islam di dalam menjaga lingkungan. Ayo ikhwah, Islam memiliki prinsip-prinsip lingkungan yang sangat progresif, bahkan jauh sebelum gerakan lingkungan modern muncul pada saat ini. Yang pertama adalah larangan merusak alam, sebagaimana yang Allah firmankan, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini setelah Allah memperbaikinya. Yang kedua, kebersihan sebagian daripada iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tahuru syatrul iman." Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Yang ketiga, larangan pemborosan sumber daya. Ayol ikhwah yang dimuliakan Allah, Rasul pun melarang pemborosan air. La tusrif fil ma walau kunta ala naharin jarin. Janganlah berlebihan di dalam menggunakan air meskipun engkau berada di sungai yang mengalir. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya, bagaimana teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para ulama. Ayol ikhwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah mencintai alam. Beliau melarang menebang pohon sembarangan, menyiksa hewan dan mendorong umatnya untuk menanam pohon. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, "Idza qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilah fa in istata'a ay yaghrisaha falyaghrisha." Jika kiamat datang dan di tangan salah seorang dari kalian ada bibit tanaman, maka jika ia mampu menanamnya, maka tanamlah. Hadis riwayat Ahmad. Ulama klasik seperti Imam Al-Ghazali juga mengatakan, kerusakan terhadap alam adalah bentuk kezaliman. Orang yang merusak ciptaan Allah berarti telah mengkhianati amanah yang telah diberikannya kepadanya. Sementara ulama kontemporer seperti Syekh Yusuf Al-Qardawi menekankan bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari maqasid syariah atau tujuan syariat, karena rusaknya lingkungan bisa menghancurkan kehidupan manusia.
Lantas bagaimana data dan fakta ilmiah? Menurut laporan PBB tahun 2023, dunia kehilangan lebih dari 10 juta hektar hutan setiap tahunnya. Emisi karbon terus meningkat, menyebabkan suhu bumi naik, es kutub mencair, dan bencana alam makin sering terjadi. Lantas apa dampaknya? Bukan hanya lingkungan saja yang kena dampaknya, tapi juga ketahanan pangan, kesehatan, dan ekonomi global. Sebagai umat Islam, kita tak boleh hanya jadi penonton, kita haruslah menjadi pelopor perbaikan. Lantas bagaimana solusi nyata bagi umat? Ayo ikhwah, apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian alam? Contohnya adalah banyak sekali langkah nyata yang bisa kita mulai dari diri kita sendiri, seperti menjaga kebersihan rumah dan tempat ibadah, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menanam pohon dan tanaman yang bermanfaat, tidak mencemari air dan udara, menyuarakan pentingnya lingkungan dalam khutbah-khutbah ataupun ceramah di media sosial. Ayo ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjaga lingkungan adalah bagian daripada iman, wujud ketaatan, dan jalan menuju keberkahan hidup. Jangan sampai kita menjadi penyebab kerusakan bumi yang telah Allah percantik untuk kita. Marilah kita hidupkan kembali nilai-nilai Islam di dalam menjaga bumi, karena bumi ini adalah titipan Allah, bukan milik pribadi. Jika bukan kita yang merawatnya, maka siapa lagi? Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.